Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politik with Reinhard, saya Reinhard Sirait. Pendeklarasian bakal calon presiden yang diusung oleh poros partai ataupun koalisi masih menyisakan misteri tentang siapa cawapres yang akan mendampingi. Berbagai lembaga survei menyebut cawapres menjadi penentu kemenangan di tengah elektabilitas para capres yang belum sepenuhnya dominan. Sejumlah nama calon pendamping bermunculan, lantas siapa gerangan yang akan dipinang agar capresnya bisa menang? Saya Reinhard Sirait, menanti duet capres-cawapres kuat di 2024. Lingkaran Survei Indonesia (DNIJA) merilis survei elektabilitas calon presiden pertama yang lolos ke putaran kedua pada Pilpres 2024. Survei digelar pada periode 3 hingga 14 Mei 2023 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Hasilnya Prabowo Subianto unggul dengan 33,9% di atas Ganjar Pranowo yang meraih 31,9% dan Anies Baswedan 20,8%. Peneliti LSI menyebutkan ada sejumlah alasan Prabowo Subianto unggul dalam survei LSI. Di antaranya, mayoritas pemilih menginginkan sosok capres yang kepemimpinannya kuat dan mampu menumbuhkan ekonomi pasca pandemi. Selain itu, pengalaman di pemilu 2014 dan 2019 yang diikuti Prabowo dan pengalaman di pemerintahan Jokowi kali ini memperkuat image Prabowo sebagai sosok yang lengkap. Sementara Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno mencapai 37%. Hal ini dilakukan pada periode survei 30 April hingga 5 Mei 2023. Sedangkan pasangan Prabowo Erick Thohir sebesar 34,3% dan Anies Hovifah sebesar 17,9%. Burhanuddin menyampaikan, Ganjar Pranowo berada di posisi teratas dalam simulasi 19 nama. Elektabilitas Ganjar dalam simulasi itu mencapai 29,3%. Sedangkan Prabowo Subianto sebesar 24,2% dan Anies Baswedan sebesar 15%. Tren dukungan terhadap Ganjar Pranowo dinilai mengalami rebound pasca deklarasi calon presiden oleh PDI Perjuangan dan P3. Kapan saat yang tepat para capres mencari pendamping? Dan seperti apa kriteria pendamping para capres? Ya, Prabowo dan juga Ganjar Pranowo adalah dua bakal calon presiden yang kerap kali bertengger di dua besar hasil survei. Yang kemudian sekarang publik juga menanti adalah siapa sosok cawapres yang akan mendampinginya. Karena sekarang juga sudah mulai bermunculan diskusi soal siapa cawapres bagi Ganjar Pranowo, siapa cawapres bagi Prabowo Subianto. Apalagi kemudian posisi cawapres di 2024 disebut-sebut punya pengaruh yang cukup besar. Kita akan diskusikan pada malam hari ini di Talk Politics with Reinhard dengan tiga narasumber yang sudah bergabung. Kita akan membahas soal peluang cawapres yang akan mendampingi para bakal calon presiden di Pilpres 2024. Di studio sudah ada Bang Eriko Sutarduga di sebelah kanan saya, Ketua DPP PD Perjuangan. Bang Eriko, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Eriko sudah hadir. Sama-sama. Juga ada Bang Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina dari Partai Gerindra. Bang Andre, apa kabar Bang? Ya, Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa dengan Bang Andre Rosiade ini. Udah lama Reinhard. Tapi kelasnya beda ya. Udah anggota Dewan Pembina ya. Masih muda sudah di Dewan Pembina. Ya. Ya kemarin Bang Andre sering muncul di SEA Games kemarin ya Bang, ya muncul di beberapa pemberitaan ya, kita juga. Ini hadir langsung memberikan dukungan kepada timnas sepak bola. Oke. Dan ada Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani. Bang Ray, apa kabar Bang? Baik, sejauh ini Bung. Ya. Kita bahas soal cawapres ini sepertinya sudah mulai panas. Cawapres bagi bakal calon presiden. Dari kubunya Bang Eriko disebut-sebut ada nama Pak Nasaruddin Umar katanya yang bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Kubunya Bang Andre Rosiade, Pak Hashim bilang ada 4 atau 5 lah nama-nama cawapres yang bisa untuk Pak Prabowo Subianto. Saya mau ke Bang Andre dulu. Jadi sudah sejauh mana upaya pencarian mencocokkan dengan Pak Prabowo Subianto dalam porsi untuk posisi cawapres? Jadi gini, kami mendeklarasikan Pak Prabowo
jadi calon presiden itu kan 12 Agustus 2022 dalam Rapimnas Partai Gerindra di Sentul. Lalu besoknya 13 Agustus 2022 Partai Gerindra mentandatangani piagam kerjasama dengan PKB. 13 Agustus membentuk koalisi yang namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dalam poin itu, poin kerjasama itu disebutkan bahwa yang menentukan capres dan cawapres dalam koalisi ini adalah Pak Prabowo bersama-sama dengan Gus Muhaimin. Jadi tentu yang akan memutuskan itu ya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Kami baik kader Gerindra maupun kader PKB sami'na wa ata'na terhadap keputusan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, tapi memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya keinginan yang sama bahwa ingin menambah rekan koalisi, menambah kekuatan perjuangan. Untuk itulah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ya apakah bersama-sama atau Pak Prabowo atau Pak Gus Muhaimin yang terus berkomunikasi dengan berbagai politik yang lain. Dengan harapan koalisi ini bertambah kekuatan sehingga nanti bulan September atau 4 bulan lagi Reinhardt. Nah, saya harus sebut 4 bulan lagi pas mendaftar bukan hanya Gerindra dan PKB. Seperti itu. Nah, siapa calon kandidatnya? Saya bisa sampaikan, kandidat terkuat Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo saat ini adalah Gus Muhaimin. Ya, kandidat terkuat ya. Gitu saat ini artinya masih bisa berubah dong kalau kemudian bahasa Bang Andre saat ini. Karena memang kami berkoalisi dengan PKB. Sekali lagi di piagam kerjasama itu dituliskan yang menentukan calon presiden dan calon wakil presiden itu secara bersama-sama Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tentu kalau ditanya siapa kandidat yang banyak disebutkan Pak Hasim, saya bilang bahwa sesuai yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani bahwa kandidat terkuat calon wakil presiden Pak Prabowo sampai hari ini saya bicara adalah Gus Muhaimin. Tadi ada survei Prabowo Erick Thohir cukup kompetitif, Bang Andre, menyaingi Pak Ganjar dengan dalam simulasi Pak Sandi begitu ya. Apakah nama Erick Thohir juga cocok sebetulnya di dalam internal Partai Gerindra sehingga kemudian setuju dengan hasil survei yang keluar itu? Mengutip kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani, Gus Muhaimin memegang kunci Inggris menentukan siapa calon wakil presidennya Pak Prabowo. Jadi harus seizin Gus Muhaimin dulu gitu? Tentu aturannya begitu. Itu adab, etika, dan dalam koalisi, poin kerjasama kita. Saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, yang sekarang muncul adalah menduetkan Pak Ganjar dengan Pak Nasaruddin Umar. Bagaimana ini sampai kemudian nama ini muncul dan muncul ke permukaan? Apakah memang Nasaruddin Umar lah yang kemudian direncanakan oleh PD Perjuangan dan juga P3? Ya, jadi Reinhardt dan juga Bang Rey, juga Dinda saya Andre Rosiadi, pada saat Ibu Mega menyampaikan deklarasikan Mas Ganjar, itu kan sudah juga disampaikan pada pertemuan-pertemuan berikut bahwa nanti ini kan akan dibicarakan dengan Mas Ganjar, begitu juga dengan tentunya kerjasama dengan partai-partai lain, termasuk juga dengan P3 yang sudah memang melakukan kerjasama. Kita menyebutnya kerjasama bukan koalisi. Karena memang jelas sekali di dalam sistem kita, sistem demokrasi kita, sistem presidensial ini yang ada adalah kerjasama, bukan koalisi. Karena apapun juga koalisi itu kan konsekuensinya juga tidak seperti yang digambarkan, kecuali di dalam negara parlemen, sistem parlementer. Nah, Ibu Mega juga pada saat beberapa kegiatan yang lalu menyampaikan ada 10 calon yang memang sedang dilihat, diamati, begitu juga digadang-gadang untuk nanti bisa menjadi salah satu cawapres. Tapi proses itu sendiri kan masih memerlukan waktu. Karena dalam waktu-waktu dekat ini juga sudah ada pembicaraan juga dengan partai-partai lain untuk bekerja sama. Tentu kami tidak bisa menyebutkannya di sini untuk mendahului, karena memang ini tentu proses yang terjadi, proses yang biasa di dalam untuk menentukan kerjasama bersama-sama. Nah, apapun juga bahwa ada 3 hal yang memang penting di dalam menentukan calon wakil presiden ini, yaitu pertama adalah soal kapasitas kapabilitasnya, itu sudah jelas bahwa ini juga harus saling melengkapi dengan Mas Ganjar. Kedua, bahwa ini memang pilihan rakyat, karena memang nanti yang memilih kan bukan
bukan sekedar partai, elit partai atau apa, tapi bahwa rakyat itu sendiri yang menjadi panglima. Nah, ketiga tentu ini saling melengkapi dengan calon presiden, di mana juga jangan sampai nanti begini, Reinhard, kadang katakan calon presiden kayak Mas Ganjar sendiri memang elektabilitasnya sangat baik. Kalau tadi kita lihat hasil survei sebenarnya, Reinhard, kalau kita melihat dengan teliti, jadi kan ada namanya margin of error yang 2,7, 2,9%. Jadi perbedaan sebenarnya antara katakan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo juga masih di dalam margin error itu, sehingga ini tidak bisa dikatakan mana yang sudah unggul, lebih mendahului. Nah, calon wakil presiden ini sangat penting bahwa jangan sampai nanti elektabilitasnya malah makin menurun. Nah, ini yang perlu dicari bersama. Dan ada satu hal lagi, Reinhard, yang kadang-kadang kita juga belum sepenuhnya menerima dan memahami bahwa sistem ketatanegaraan kita, bahwa wakil presiden itu adalah satu kesatuan dengan presiden, tetapi tentunya di dalam tata pemerintahan tidak ada yang namanya matahari kembar, atau tidak ada dalam satu kapal itu dua kapten. Nah, ini bagaimana saling melengkapi, saling bersinergi, dan juga saling memperkuat sehingga elektabilitas nanti yang akan dipilih rakyat ini sama, tapi tidak juga menjadikan bahwa wakil presiden mendominasi daripada kekuasaan di dalam tata pemerintahan kita. Nah, ini yang penting, sehingga mencari sosok yang ideal ini kan tentu tidak mudah. Kalau kita juga melihat pada waktu tahun 2019 itu semua mengetahui, bahkan ada dari Mas Romi dari P3, itu kebetulan kita menyaksikannya, itu hanya ditentukan beberapa waktu sebelum pengumuman dan pendaftaran. Nah, jadi artinya dalam hal ini memang perlu mengambil satu waktu, dan kami meyakini bahwa Ibu Ketua Umum tentu akan menerima masukan-masukan, kemudian tapi apakah nama Nasaruddin Umar itu masuk dalam radar PD Perjuangan juga sebetulnya? Iya, biar nama saya Riko Sotarduga, masa saya menduga-duga kan. Tapi kalau lihat dari kapasitas beliau, tidak ada yang salah juga masuk di antara 10 nama yang disampaikan oleh Ibu Mega. Tapi tentunya hanya beliau yang tahu bahwa itu salah satu dari 10. Tapi ya kalau saya tadi katakan melihat dari kriteria-kriteria yang ada, tidak salah juga kalau beliau masuk di antara 10 nama yang disebutkan Ibu Mega. Apa yang keliru dalam hal ini, karena nama-nama yang berkembang sekarang juga kalau dilihat kurang lebih di angka 10 nama itu juga, yang artinya bisa meningkatkan elektabilitas, atau yang ini memang cocok di mata dan di hati rakyat. Itu sebenarnya, Bu. Jadi intinya adalah yang saling melengkapi tapi juga tidak kemudian dominan dibanding dengan presidennya, sosok-sosok yang seperti itu juga ya, Bang Eriko? Itu kan yang tidak mudah kan. Artinya diterima rakyat bahwa ini menjadi, katakan kalau dulu meminjam istilah di zaman Bung Karno, pendiri Republik kita bersama Bung Hatta, bahwa duit tunggal. Nah, tetapi kan kita lihat juga pada saat itu juga Bung Hatta bukan menjadi satu hal yang dominan, tapi memberikan masukan yang saling melengkapi dengan Bung Karno. Nah, mencari figur yang seperti ini kan bukan hal yang mudah, yang punya kemampuan luar biasa, tapi bisa juga menahan diri dan saling melengkapi dengan calon presiden yang ada. Wah, tidak mudah itu. Saya ke Bang Ray Rangkuti. Yang Anda lihat, Bang Ray, apakah memang figur yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Eriko dan juga Bang Andre yang itu akan menjadi faktor penentu, atau lagi-lagi ujung-ujungnya siapa yang bisa kemudian memberikan efek elektoral dan juga cocok bagi semua partai politik para pengusung? Kalau saya melihatnya, Bung Reinhardt, bukan figurnya dulu. Siapa kira-kira di antara mereka yang paling menentukan calon wakil presiden ini gitu. Jadi kalau dilihat polanya sekarang, saya kira yang paling menentukan itu adalah teman koalisi. Jadi misalnya kalau sekarang kan PDI sudah mencalonkan Ganjar, berarti posisi wakil presidennya adalah teman koalisinya gitu. Mereka yang akan mencari nanti, beratnya begitu tuh. Mungkin itu ada di P3, sekarang yang udah pasti kan P3. Mungkin nanti akan menyusul partai yang lain. Jadi mereka lah mungkin yang akan berembuk untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang tepat bagi PDI Perjuangan. Yang juga bisa memberikan kotel efek. Ya tentu saja, itu persyaratan tersendiri kepada capresnya. Tapi siapa yang paling menentukan posisi ini nantinya, itu yang saya mau katakan. Nah, karena PDI sudah ambil di capresnya, berarti yang lainnya ngambil di cawapres. Harus begitu, kalau enggak ya bubar gitu. Begitu juga nanti di koalisinya katakanlah Indonesia Raya kan. Karena posisi capresnya udah diambil oleh Gerindra,
berarti posisi calon wakil presidennya besar kemungkinan ditentukan oleh Muhaimin gitu. Kalau enggak ya bubar juga gitu. Nah begitu juga di koalisinya Indonesia Bersatu, perubahan ya, koalisi Indonesia Bersatu juga begitu. Karena Nasdem sudah mengusung calon presiden dan PKS, besar kemungkinan yang menentukan siapa calon wakil presidennya adalah partai yang lain, dalam hal ini adalah Partai Demokrat gitu. Jadi partai-partai ini sebetulnya yang kita lihat nih. Mestinya yang kita lihat gitu. Karena nggak, meskipun PDI sekarang misalnya bisa mencalonkan sendiri, tapi kan dia nggak mungkin juga jalan sendiri. Misalnya saya nggak peduli P3 deh, apa katanya saya akan jalan sendiri gitu. Nggak, saya kira nggak. Pasti akan mereka dengar. Dan oleh karena itulah daya tawar para pendamping ini atau para pengusung di luar pengusung capresnya itu jadi kuat dalam posisi ini gitu. Nah oleh karena itu melihat siapa yang potensial menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi capres-capres ini, saya kira kita lihat geliat dari para partai-partai di luar partai yang mencapres ini gitu. Di PDI Perjuangan tentu kita lihat P3 mungkin partai yang lain yang akan gabung gitu ya. Di Gerindra kita lihat PKB gitu. Di Perubahan kita lihat nanti mungkin Demokrat gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena semua pendamping ini sangat menentukan, bukan soal menangnya, sangat menentukan lolos tidaknya di KPU gitu loh. Taruhlah misalnya kalau PKB kecewa, saya pergi, memang Gerindra bisa jalan sendiri kan tidak gitu. Taruhlah misalnya di Demokrat ya, di Perubahan, Demokrat mengatakan saya pergi, apa dua partai ini bisa mengusung? Tidak gitu. Jadi itulah makanya menurut saya, Bang Eriko. tapi itu juga menurut saya nggak akan mereka lakukan, itu menurut saya. Dan dari yang lalu-lalu Bang tidak terjadi hal seperti itu ya. Iya, nggak mungkin. Inginnya bersama-sama membangun. Kalau PDI jalan sendiri, bahkan mungkin menurut besar dugaan saya jangan-jangan juga calon presiden mereka bisa dikalahkan yang lain juga, karena cuma satu partai loh, gitu kira-kira. Oleh karena itu PDI tetap membuka diri dan merasa tetap penting untuk menjalin kerjasama dengan partai-partai lain, di mana kerjasama itu salah satunya dinegosiasikan, oke, karena saya sudah mencalonkan calon presidennya, Anda diberi kewenangan dong untuk mengusulkan siapa calon wakil presiden, tidak lagi sebagai calon presiden, karena sudah ada di PDI Perjuangan gitu. Nah oleh karena itulah menurut saya Bung Renrat, kita lihat nih. Ini masih cair berarti menurut Anda ya Bang Rek, untuk ke cawapres ya? Cair, karena partai-partai pendukung ini belum. Ini yang agak sulit, yang sering kita abaikan, karena kita sering lihatnya Pak Prabowo menurut saya nggak bisa menentukan juga. Kalau Pak Muhaimin nggak setuju, gitu. Kita melihatnya suka nggak suka pada Anies, loh. Kalau nanti Ahy nggak setuju, gitu. Kita melihatnya pada Ganjar, oke di Ganjar, tapi kalau misalnya P3 dan teman koalisi yang lain nggak setuju, gitu. Jadi faktor mereka amat sangat penting dalam posisi ini gitu. Faktor pendamping-pendamping ini gitu. Oleh karena itu kita nggak bisa cocok-cocokkan nih sekarang. Misalnya Ganjar dengan Anu, dengan mengabaikan mereka gitu loh. Nah oleh karena itulah saya mau mengatakan kalau mau membicarakan siapa calon wakil presiden, lihat partai-partai pendamping ini gitu. Kemana mereka pergi, kemana mereka berayun. Sebab mereka lah sebetulnya yang akan sangat menentukan siapa yang akan duduk sebagai calon wakil presiden. Kecuali ada partai dengan koalisi yang kalau salah satu di antara mereka keluar, ini tetap jalan gitu loh. Ini nggak ada posisinya semua nih. Satu aja keluar, selesai. Bubar mereka semua. Gitu. Bang Andre, yang cukup menarik adalah ketika beberapa hari yang lalu Pak Prabowo bertemu dengan Mas Gibran. Ini kemudian banyak dibaca bahwa Pak Prabowo mendekati Mas Gibran atau bahkan berupaya untuk menjadikan Mas Gibran sebagai bakal calon wakil presiden begitu untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto. Benar atau tidak soal itu nanti dijawabnya Bang Andre. Setelah kita break dulu. Setelah pesan-pesan berikut kami akan segera kembali sesaat lagi.